Dampak akumulasi mikroplastik pada ekosistem laut terhadap respon fisiologi ubur-ubur sejati Scyphozoa. Latar belakang mikroplastik yaitu partikel plastik berukuran kecil kurang dari 5 mm yang telah menjadi polutan global utama. Saat ini sangat sulit terurai dan mudah terakumulasi di berbagai lingkungan perairan seperti laut. Mikroplastik telah terdeteksi di seluruh komponen ekosistem laut hingga jaringan biota laut. Salah satu organisme yang rentan terhadap paparan mikroplastik adalah Scyphozoa atau ubur-ubur sejati yang dapat mengalami dampak negatif terhadap kesehatan dan fungsinya akibat akumulasi partikel ini. Rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah. Yang pertama, spesies Scyphozoa apa yang terdampak akumulasi mikroplastik? Yang kedua, jenis mikroplastik apa yang ditemukan? Yang ketiga, apa dampak fisiologis yang terjadi? Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi spesies terdampak, jenis mikroplastik, dan dampak fisiologis akibat akumulasi mikroplastik di laut. Berikutnya adalah metode penelitian. Yang pertama, metode yang digunakan adalah systematic literature review. Yang kedua, sumber yang digunakan adalah Google Scholar, Science Direct, PubMed, dan Scopus. Ketiga, periode publikasi artikel yang digunakan adalah 2015 hingga 2025. Yang keempat, kata kunci yang digunakan adalah Scyphozoa, jellyfish atau ubur-ubur, mikroplastik, dan respon fisiologi. Yang kelima, data analisis. Data dianalisis secara deskriptif untuk menemukan pola dan kesenjangan penelitian. Berikut hasil spesies yang terpengaruh. Terdapat 10 spesies Scyphozoa yang terdampak oleh mikroplastik, antara lain Cassiopeia samacana, Rhopilema esculentum, Catylorhiza tuberculata, dan lain-lain. Spesies dengan distribusi luas cenderung lebih rentan terhadap paparan mikroplastik. Selanjutnya, jenis mikroplastik yang paling banyak ditemukan di lingkungan laut adalah polistiren sebesar 33% dan polistilen sebesar 20%. Selain itu, terdapat pula jenis lain seperti PVC, PET, PP, PLA, PVDF, serta nanoplastik. Polistiren dikenal mudah terfragmentasi dan memiliki sifat rapuh, sehingga dapat dengan mudah tersebar di perairan laut. Keberadaan mikroplastik dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, termasuk gangguan fisiologis pada organisme laut, serta tingkat toksisitas yang tinggi terhadap ekosistem. Lalu bagaimana mikroplastik berdampak terhadap fisiologis Scyphozoa? Yang pertama, terjadi gangguan pada sistem pencernaan dan penyerapan nutrisi. Kedua, perubahan perilaku makan dan aktivitas berenang. Ketiga, stres oksidatif dan kerusakan jaringan. Keempat, penurunan kondisi fisiologis dan reproduksi. Dan kelima, dampak ini berpotensi berlanjut melalui transfer trofik, di mana partikel mikroplastik berpindah ke predator pada tingkat trofik yang lebih tinggi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang spesies dan dampak yang dominan. Untuk bagian spesies yaitu ada Aurelia aurita, Pelagia noctiluca, Cassiopeia samacana, Rhopilema esculentum, dan Crabyonella orsini. Untuk jenis mikroplastiknya yaitu adalah Aurelia aurita yaitu PS, PE, dan PPC. Untuk dampaknya yaitu berdampak kepada gangguan pencernaan dan transfer tropik. Untuk spesies Pelagia noticula, jenis mikroplastik yang tersedianya yaitu ada PS dan PE. Untuk dampaknya yaitu penurunan fisiologis dan akumulasi jaringan. Yang ketiga ada Cassiopeia samacana. Jenis mikroplastik yang terdapat pada Cassiopeia samacana yaitu ada PS dan NPS. Untuk dampaknya yaitu stres oksidatif. Dan untuk yang selanjutnya itu ya ada Rhopilema esculentum. Jenis mikroplastik yang tersedia adalah PE dan dampaknya yaitu gangguan nutrisi.
Yang terakhir ada Crambionella orsini. Jenis mikroplastik yang terdapat pada Crambionella orsini yaitu ada PLA dan PPDF. Untuk dampaknya yaitu adalah gangguan reproduksi. Untuk yang selanjutnya yaitu terakhir kesimpulan. Kesimpulannya yaitu terdapat 10 spesies Scyphozoa terdeteksi mengakumulasi mikroplastik. Jenis mikroplastik dominan yaitu ada polistiren atau PS dan polietilene atau PE. Untuk dampak yang meliputi gangguan pencernaan yaitu metabolisme, reproduksi hingga stres oksidatif. Scyphozoa berpotensi menjadi indikator biologis pencemaran laut. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.